Halo, selamat pagi teman-teman semua, para netizen. Perkenalkan, nama saya Roni W. Tanjung. Pada bulan Januari kemarin saya kena COVID. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya tentang COVID-19, supaya pengalaman ini bisa menjadi penguatan, berbagi pengalaman, atau teman-teman yang sedang mengalami COVID juga tidak takut, tidak usah panik, tetapi tetap semangat, tetap berbahagia, jangan hilang sukacita, tetapi tetap berjuang dengan penuh pengharapan bahwa kita bisa sembuh. Saya pertama kali merasakan bahwa badan saya itu tidak enak itu pada Januari tanggal 6, waktu saya di kantor. Saya merasakan bahwa tenaga saya hilang, saudara. Saya tidak memiliki tenaga sama sekali, sehingga saya katakan kepada rekan saya bahwa saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya hari ini karena tenaga saya kayak terlalu capek sekali, saudara. Jadi sehingga saya takut bahwa saya tidak bisa bawa kendaraan pulang. Saya takut tidur di jalan pada saat saya pulang karena kecapean sekali, kecapean yang luar biasa. Saya tidak memiliki tenaga, saudara. Akhirnya saya pulang, saya katakan ke istri saya bahwa badan saya capek sekali, saya pengen istirahat, bahkan untuk mandi saja saya tidak bisa, saudara. Terlalu capek. Tapi saya malam hari itu anak saya injak punggung saya. Biasa dia suka injak punggung saya, so kalau saya lagi badan capek dia injak punggung saya dan saya merasakan enak. Jadi setelah waktu itu dia injak punggung saya dan saya ketiduran, dan besok paginya ya saya merasakan agak sedikit lebih baik, dan saya memutuskan hari itu saya kembali bekerja walaupun badan saya masih saya rasakan tidak enak. Kondisi ini terus berlangsung sampai tanggal 12, saudara. Tanggal 12 itu saya katakan kepada rekan saya, sepertinya saya tidak enak badan sekali. Saya merasa kecapean sekali, maka waktu itu masih siang, sekitar jam 3 atau jam 4 itu saya pulang lebih awal. Saya akan katakan kepada rekan saya bahwa saya sepertinya kecapean. Dan malamnya istri saya kerok saya, urut saya merasa agak enakan. Tapi pada tengah malam saya merasa kayak panas, saya rasa demam yang tinggi, saudara. Tetapi saya merasakan hanya satu kali itu aja. Demam saya hanya sehari itu yang tinggi. Sisanya hanya demam biasa lah, saya bilang. Nah, pada saat saya demam tinggi itu, besoknya saya katakan kepada rekan saya bahwa saya tidak bisa masuk kerja. Saya mau cek darah, saya takut tipes, saudara. Saya takut tipes atau yang lain. Tetapi makanya saya bilang saya tidak masuk kerja hari ini. Saya memutuskan untuk cek darah dan cek COVID. Akhirnya saya pergi, diantar oleh papa mertua saya, karena saya sepertinya tidak bisa bawa mobil lagi, saudara. Tidak bisa bawa kendaraan. Jadi saya minta papa mertua saya untuk mengantarkan saya. Saya tes di lab dan hasilnya 3 jam kemudian. Nah, saya sepulang dari sana saya tidur dan saya usahakan bangun untuk saya pergi sendiri untuk mengambil hasil lab saya. Dan saat itu istri saya ikut dan kita pergi mengambil hasil lab. Dan pada saat saya ambil hasil lab, saya dinyatakan positif, saudara. Saya dinyatakan positif
Dan saya stresnya itu karena saya dari tanggal 6 sampai tanggal 13 ini berkumpul dengan istri, anak-anak seperti biasa, seperti tidak ada COVID di antara kami, antara kita, karena saya tidak terlambat memeriksakannya. Saya stres waktu itu, ya saya dengan ini berarti saya bilang saya positif di istri saya, dan saya memutuskan untuk istri juga harus langsung di tes antigen. Dan setelah tes antigen, kami tunggu hasilnya 2 jam. Setelah 2 jam, akhirnya hasil dari istri saya keluar, dan puji syukur istri saya negatif saat itu. Dan besoknya saya tes anak-anak saya, dan mereka bersyukur kepada Tuhan itu bahwa mereka semua negatif. Dan sejak tanggal 13 itu saya putuskan bahwa mereka diam dulu di rumah mama supaya saya bisa isolasi mandiri di rumah sendiri. Saya isolasi, dan beberapa hari kemudian kami tanggal 20 kami tes antigen lagi. Kami tes antigen lagi semua, saya dengan anak-anak. Sebelum kami tes antigen semua, istri dan anak-anak semua tes lagi, saudara. Dan bersyukur mereka semua negatif. Tidak berselang lama saya juga tes, dan saya antigen, saya dinyatakan negatif. Dan saya melaporkan diri di puskesmas, dan puskesmas menyarankan saya untuk PCR, dan mereka merekomendasikan saya ke Litbangkes atau Dinkes Kota untuk melaksanakan swab PCR. Dan 2 minggu kemudian hasilnya keluar, dan saya juga dinyatakan sehat atau negatif. Tetapi saya mau berbagi, saudara, selama saya masa isolasi mandiri ini, saya melakukan hal-hal yang saya suka. Saya melakukan hal-hal yang saya sukai, karena semua teman-teman saya mengatakan bahwa saya tidak boleh stres, saya tidak boleh terbeban pikiran saya oleh segala macam hal. Begitu juga rekan saya bilang, Ron, lu mau makan apa aja, makan aja, lu jangan pikir-pikir yang lain-lain. Yang penting lu jangan stres, makan, kerjakan apa yang lu suka. Saya bersyukur sekali ya dapat partner seperti itu. Dan memang saya selama isolasi mandiri saya melakukan hal yang saya suka, saudara. Saya bermain gitar, saya main game, saya tidak memikirkan penyakit saya. Tapi saya tetap rutin, walaupun saya berjuang untuk makan, susah sekali, saudara. Saya yang biasanya makan bakmi, mie goreng, itu kesukaan saya. Tetapi pada saat saya masa COVID, waktu saya dalam isolasi mandiri, semua mie goreng yang berbau goreng-gorengan, bawang goreng, mie goreng, bakmi goreng, bakmi kuah yang bukan bakmi kuah tapi seperti bakmi goreng juga, saya nggak bisa makan, saudara. Menolak sekali perut saya, hidung saya tidak bisa mencium bau aroma itu. Saya seperti mau mual. Sampai suatu ketika istri saya memasak kasih saya ayam jahe yang dimana dia hanya direbus-rebus saja, ayam, rebus jahe, serai, bawang, tetapi hanya rebusan saja. Dan istri saya bawa kepada saya, itu saya makan, wow, selera makan saya langsung naik, saudara. Saya saat itu bisa makan ya setengah piring lah, tapi itu suatu hal yang luar biasa. Saya makan setengah piring dengan ayam, dengan kuah yang ada, selera makan saya langsung ada. Saya bisa telan, saya bisa kunyah. Nah, selama saya
berjuang untuk makan itu saudara. Tetapi saya konsumsi buah nonstop. Saya mau makan buah apa saja yang ada yang teman saya bawa, ada istri saya bawa, teman-teman saya kasih. Wow, suatu hal yang luar biasa kalau saya bayangkan saat ini. Karena teman-teman, rekan semua memperhatikan saya. Mereka membawakan saya buah, sehingga buah penuh pada saat saya isolasi mandiri. Saya tidak bisa makan nasi, tetapi saya bisa makan buah-buahan, saudara. Dan itu sangat menolong saya. Dan mungkin itu juga yang menjadi pemulihan yang cepat dalam proses pemulihan saya. Selain obat, ya saya pernah minum obat Cina itu, malah saya sepertinya ketagihan dengan itu obat. Karena dengan itu obat batuk saya jadi agak hilang. Batuk saya hilang, saya bisa tidur. Saya sempat tidak bisa tidur selama 2 hari full. Saya tidak bisa tidur. Setiap saya memejamkan mata, langsung bangun sekali lagi. Saya rasa nafas saya seperti putus begitu. Tapi bersyukur saya dapat melewati itu semua. Dan saya juga percaya bahwa setiap teman-teman yang saat ini sedang berjuang saat ini pasti juga bisa melewatinya. Yang penting kita jangan stres, perbanyak minum air panas, hirup minyak kayu putih, minum obat-obatan yang dari dokter, istirahat yang cukup. Saya sangat yakin bahwa kita bisa pulih. Jadi jangan takut, COVID ini bukan satu aib. Kalau Anda terjangkit, langsung laporkan diri ke puskesmas atau vaskes terdekat sehingga bisa dikontrol dan dapat perawatan dari dokter-dokter. Ya, mungkin dari saya itu. Semoga teman-teman bisa berjuang. Saya berdoa semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.